Shalom teman-teman. Siapa dari teman-teman semua yang mungkin belakangan ini lagi kehilangan suatu barang atau kehilangan sosok seseorang yang biasanya menemani teman-teman terus. Aku berdoa biar teman-teman selalu terjaga ya hatinya, ataupun apa yang teman-teman sedang miliki sekarang, belajar untuk menghargai. Nah, hari ini tepat aku mau juga bagiin satu renungan firman Tuhan. Eh, aku ambil kisahnya di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ini kisah seorang tokoh di Alkitab namanya Yakeus, kepala pemungut cukai yang dikenal kaya raya, dan dia bertobat setelah dia mengenal Tuhan Yesus. Aku mau bacain buat teman-teman ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, Tuhan Yesus ceritanya lagi lewat di kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, teman-teman garis bawahi di sini ya, Zakheus seorang kepala pemungut cukai, kepala orang yang suka minta-minta pajak lah, itu lebih tepatnya ya. Kalau aku bisa jabarinnya. Nah, di sini dibilang dia tuh seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi teman-teman tahu nggak di ayat yang ketiga ini disebutkan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi sebelumnya tanpa tanpa makna bermaksud menambahi, intinya adalah ya Yesus sebelumnya belum mengenal Tuhan Yesus di sini, makanya dia tuh tanya-tanya kepo nih, siapa sih Tuhan Yesus itu, sampai orang banyak tuh berbondong-bondong mengikuti dia, bahkan mencari dia gitu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya itu pendek. Ayat yang keempat, maka beralihlah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Saking dia penasarannya, dia langsung lari cepat-cepat mendahului orang banyak itu, dan dia naik ke atas pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, nah saat Yesus lewat tepat nih di depannya Keus, ia melihat ke atas dan berkata, "Ya Keus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, poin yang aku dapat di ayat 5 ini adalah poin di mana suara yang datangnya dari Tuhan ini benar-benar memanggil satu sosok pribadi yang udah lama hilang. Nah, makanya tadi kenapa aku tanya ke teman-teman, siapa nih teman-teman yang sekarang lagi ngerasa kehilangan suatu barang, atau temen, atau mungkin siapa yang lagi teman-teman dekat sekarang terus kalian tiba-tiba kehilangan. Nah, ini ada kabar baik nih. Tuhan Yesus memanggil dia Keus di sini. Karena dengan suka dikatakan, lalu aku akan, di ayat yang kelima dibilang, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang keenam, lalu Yakub segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, respon Yakub adalah respon yang Tuhan senangi nih. Tuhan tuh jadi senang gitu, karena Yakub tuh langsung sukacita juga gitu loh. Jadi kayak, ayo Yakub segera turun, aku bakal datang ke rumah kamu gitu. Terus Yakub meresponnya dengan sukacita banget, karena aku tuh baru kepo loh sama Tuhan, tapi dia malah mau ya tinggal di rumahku. Dan teman-teman tahu nggak, tanpa Tuhan tuh kayak tumpang tangan berdoa di atas kepalanya, langsung terjadi mujizat, karena hati Yakeus itu punya hati yang legowo mau menerima Tuhan ya. Apalagi Yakeus saja seorang yang berdosa. Di Alkitab bisa katakan dia memungut cukai, dia kepala pemungut cukai yang kerjanya tiap hari tuh ibaratnya pekerjaan yang nggak baik lah gitu ya. Dibilangnya di sini Tuhan aja mau menumpang di rumah Yakeus itu. Nah, Yakeus aja yang kayak gini aja, dia mau menerima Tuhan Yesus dengan lapang dada gitu. Nah, apa kabar kita teman-teman? Yang kita udah lama setiap hari Minggu kita ke gereja, kita memuji nama Tuhan, kita berdoa, tapi kadang kita nggak tahu nih Tuhan tuh lagi bilang, ayo kemari. Tuhan sebut nama kalian, kalian gak dengar-dengar. Tuhan pengen masuk ke hati kalian, kalian gak mau buka hati kalian. Tuhan mau ikutin sepanjang perjalanan hidupmu tuh berada dalam relnya Tuhan aja kamu sering denial gitu. Nah, di sini kita mau balik lagi ke ayat ini. Yang ayat yang ke-8, tapi Yakub berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ibaratnya harta Yakub tuh segini.
Yakobus bilang setengahnya akan aku bagikan ke orang miskin. Berarti harta Yakobus sekarang seberapa? Setengah. Tunggu, ada lagi. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sisanya dia yang segini, dia bakal kembalikan ke orang-orang yang dia peras juga itu 4 kali lipat. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa pikirin gitu ya, kita nalar, kita pikirin sebenarnya ya Chaos tuh bukannya malah untung, jadi itu tuh malah buntung gitu loh kalau secara manusiawi ya kita mikirnya. Karena apa? Dia bilang hartanya dia udah dapetin gitu ya, meskipun ya dia dapatnya itu ya dengan hal yang kurang baik gitu kan. Tapi dia tuh bilang sama Tuhan, Tuhan aku tuh mau kasih harta aku buat orang miskin, aku mau ganti kesalahan aku yang kemarin udah meras-meras orang 4 kali lipat. Justru tuh di saat semua orang ya kan yang mengikuti Tuhan Yesus itu berbondong-bondong pengen ketemu Tuhan Yesus, entah itu mereka pengen didoakan lah, mereka pengen terima mujizat lah ya, mereka justru lupa nih kalau misalnya ada satu pribadi yang benar-benar dalam kisah ini tuh uh, dicari Tuhan gitu loh, semuanya dikasih sama Tuhan, tapi ada satu pribadi ini yang membuat seluruh kota Yeriko ini mengerti kasihnya Tuhan yang begitu besar buat orang yang mereka anggap ini adalah seorang yang berdosa, yaitu Yakeus. Gak ada loh semua orang di kota Yeriko yang bisa merubah hati Yakeus. Cuman ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Ketika apa? Ketika Tuhan memanggil Yakeus, gak pura-pura gak dengar. Yakeus bukan orang yang pura-pura gak dengar, tapi dia langsung meresponi panggilan Tuhan. Dia langsung membolehkan Tuhan. Yang kedua ini kuncinya. Yang kedua adalah, yang pertama tadi apa? Tidak tuli atas panggilan Tuhan. Yang kedua adalah dia mau membuka dirinya, membuka hatinya untuk menerima Tuhan masuk, untuk Tuhan menginap di rumahnya, itu untuk tinggal dalam kehidupannya, bergaul bersama dengan dia. Nah, yang ketiga adalah dia rela secara duniawi ya, dia rela merugi tapi untuk menikmati kasih Tuhan yang penuh dalam kehidupannya. Karena pertobatan yang sejati adalah bukan ketika kita banyak berkat, kita bertobat, tapi ketika kita bisa memberikan seberapa berkat yang udah Tuhan kasih buat kita, dan kita rela membagikannya kepada semua orang tanpa berhitung-hitung lagi aku untung atau rugi, enggak. Pokoknya kalau kamu dikasih Tuhan tanggung jawab berkat, itu berarti berkat itu selalu menguntungkan buat kamu. Entah itu nominalnya antara yang kamu dapat sama yang kamu keluarkan itu jauh lebih besar dari yang kamu keluarkan. Pemeliharaan Tuhan tuh gak pernah berhenti sampai situ, tapi Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan terus melipat gandakan, bahkan hati kamu pun gak akan merasa kok aku malah jadinya rugi ya bantu orang, enggak, tapi kamu akan terus berlimpah-limpah karena Tuhan terus memperbarui hati dan pikiranmu, sama kayak kisah si Yakeus ini. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mungkin orang yang banyak berbondong-bondong pengen ketemu Tuhan, mereka itu mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang, karena mereka semua udah tahu kisah tentang Tuhan Yesus. Dan kayak sama kayak kita lah ya, kita kadang kala kita sering cari Tuhan Yesus, sebenarnya tuh kita udah tinggal minta apapun yang kita mau gitu loh, asalkan firman Tuhan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu kan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya hati seperti Yakeus yang siap tadi ya, siap mendengarkan suara Tuhan, siap menerima Tuhan, terus yang terakhir tadi adalah siap merasa rugi secara duniawi gitu kan, tapi dia selalu percaya bahwa Tuhan itu lebih berharga dari harta yang dia miliki, dia sadar, maka pemeliharaan Tuhan itu akan selalu
terjaga dan menjamin hidup kita. Oke teman-teman, uh, sampai di sini firman Tuhan yang aku mau bagiin buat teman-teman. Satu reminder dari aku buat teman-teman yang aku dapat adalah, siapapun kalian di sana yang lagi ngalamin fase dimana kalian itu lagi ngerasa kayak, Tuhan aku tuh udah mati-matian loh buat dapet jabatan ini, misal buat dapet promosi ini. Kalau misalnya nih suatu saat aku bakal kehilangan jabatan aku ini, atau gaji aku malah nggak naik Tuhan, atau mungkin malah promosi lainnya nih, aku udah kerjain bagian aku yang baik tapi promosinya jatuh ke tangan orang lain gitu kan. uh, aku bakal kecewa banget sih Tuhan. Kita nggak boleh ambil kayak gitu ya teman-teman. Yang kita harus pikirin adalah, aku udah lakuin bagian aku yang terbaik, sisanya aku percaya aku bahkan bisa lebih rela ketika Tuhan memproses aku, dan suatu hal yang mungkin pahit dalam kehidupan aku itu mengharuskan aku untuk aku terus mengucap syukur di dalam Tuhan. Aku akan terus memilih untuk selalu mengucap syukur dan selalu terus membagikan setiap berkat, besar maupun kecil, aku akan terus setia memberikannya pada siapapun yang Tuhan kehendaki untuk aku bagikan. Oke teman-teman, see you di next video dan God bless you.